Kamu sebenarnya sadar gak? Gojo Satoru bukan simbol kebebasan, bukan juga puncak kesempurnaan. Dia adalah manusia paling terpenjara di Jujutsu Kaisen. Kita mengira Gojo adalah solusi dari semua masalah, yang berdiri paling atas, tak tersentuh, tak terkalahkan. Tapi justru di sanalah masalahnya dimulai. Karena kekuatan absolut tidak membebaskan, ia memisahkan. Di video ini kita akan membongkar 3 lapisan ilusi Gojo Satoru. Mengapa menjadi yang terkuat adalah kutukan psikologis? Mengapa trauma Riko Amanai membentuk seluruh kepribadiannya? Dan mengapa Prison Realm bukan kebetulan, melainkan kebutuhan bawah sadar? Semuanya bermula dari satu paradoks. Bagaimana puncak kekuatan justru menjadi penjara yang tak terlihat. Gojo Satoru adalah anomali. Six Eyes memberinya persepsi hampir ilahi. Limitless menjadikan jarak sebagai ilusi. Infinity membuat sentuhan musuh menjadi mustahil. Secara teknis, Gojo tidak hidup di dunia yang sama dengan manusia lain. Dan disinilah paradoks itu muncul. Kita selalu diajari bahwa kekuatan adalah alat pembebasan. Namun pada Gojo, kekuatan justru menghapus 3 fondasi kemanusiaan, kebutuhan akan koneksi, tantangan, dan kerentanan. Tidak ada tantangan sejati bagi Gojo. Musuh bukan ancaman, hanya gangguan. Pertarungan bukan ujian hidup mati, tapi hiburan sepihak. Ketika tidak ada risiko, makna menghilang. Secara psikologis, manusia tumbuh melalui resistensi. Rasa takut, ketidakpastian, dan kemungkinan gagal adalah mekanisme yang memaksa empati dan kedewasaan. Dia tidak bisa benar-benar bergantung pada siapapun. Tidak ada rekan yang setara. Tidak ada tangan yang bisa menahannya saat jatuh. Bahkan ketika dia tersenyum, itu bukan kehangatan. Itu jarak yang disamarkan oleh karisma. Ironisnya, Gojo dikelilingi manusia, namun eksistensinya soliter secara struktural. Setiap hubungan yang ia miliki bersifat asimetris. Murid-muridnya bukan partner, tapi proyek. Atasan bukan otoritas, tapi formalitas. Musuh bukan ancaman, tapi pengingat bahwa ia sendirian di puncak. Inilah harga menjadi yang terkuat. Tidak ada ruang untuk lemah. Dan tanpa kelemahan, tidak ada ruang untuk manusia. Pertanyaan paling jujur tentang Gojo bukan siapa yang bisa mengalahkannya, melainkan apa yang tersisa dari seseorang ketika ia tidak lagi membutuhkan siapapun. Kita sering mengira Gojo menjadi yang terkuat karena bakat. Itu keliru. Gojo menjadi yang terkuat karena trauma. Kematian Riko Amanai adalah titik patah eksistensial. Untuk pertama kalinya, Gojo gagal. Bukan karena kurang kuat, tapi karena ia belum cukup absolut. Dan kegagalan itu menghancurkan 2 hal sekaligus, nyawa Riko dan kepercayaannya pada keterbatasan manusia. Geto Suguru melihat tragedi itu sebagai bukti kerusakan sistem. Gojo melihatnya sebagai bukti bahwa ia tidak boleh gagal lagi. Disinilah mekanisme kompensasi lahir. Alih-alih memproses duka, Gojo memilih jalan yang lebih aman secara psikologis, menjadi tak tertandingi. Jika aku paling kuat, tak akan ada Riko berikutnya. Tak akan ada kegagalan berikutnya. Tak akan ada rasa bersalah berikutnya. Namun, kompensasi ini menuntut harga mahal. Gojo membekukan pertumbuhan emosionalnya sendiri. Ia berhenti menjadi individu yang belajar dari kehilangan dan berubah menjadi institusi penjaga keseimbangan. Status yang terkuat
bukan identitas alami, melainkan armor psikologis. Armor itu membuatnya stabil, tapi juga membuatnya kaku, tidak berkembang, tidak fleksibel, tidak manusiawi. Setiap tawa Gojo adalah distraksi. Setiap sikap santai adalah penghalang. Karena jika ia berhenti bercanda, yang tersisa hanyalah rasa bersalah yang belum pernah selesai. Gojo tidak menolak koneksi karena sombong. Ia menolaknya karena kedekatan berarti risiko kehilangan lagi. Menjadi pelindung tunggal adalah peran yang ia ciptakan sendiri, bukan karena dunia memaksanya, melainkan karena ia takut kembali gagal sebagai manusia. Secara permukaan, Prison Realm adalah kemenangan strategis musuh, perangkap sempurna, artefak terkutuk, kesalahan fatal Gojo. Namun, jika kita berhenti melihatnya sebagai peristiwa fisik dan mulai membacanya sebagai peristiwa psikologis, satu pertanyaan berbahaya muncul. Mengapa Gojo yang selalu waspada bisa lengah di momen sepenting itu? Jawaban paling tidak nyaman adalah ini, karena sebagian dari dirinya menginginkan itu terjadi. 1. Beban absolut, hidup sebagai fungsi, bukan manusia. Gojo Satoru tidak hidup sebagai individu. Ia hidup sebagai fungsi sistem. Selama Gojo ada, kutukan tingkat-tingkat dapat diabaikan. Dewan Jujutsu merasa aman. Murid-murid merasa terlindungi. Dunia berada dalam keseimbangan semu. Itu berarti satu hal. Gojo tidak pernah boleh berhenti. Tidak boleh lelah. Tidak boleh rapuh. Dalam psikologi eksistensial, ini disebut total rule entrapment. Ketika identitas seseorang sepenuhnya dikunci oleh satu peran tunggal. Gojo bukan lagi Gojo Satoru. Ia adalah yang terkuat. Dan ironinya, peran ini tidak dipaksakan oleh dunia semata. Gojo menerimanya, bahkan memeliharanya. Karena selama ia menjadi simbol absolut, ia tidak perlu berhadapan dengan pertanyaan paling menakutkan. Siapa aku jika aku tidak berguna? 2. Prison Realm sebagai pelarian eksistensial. Prison Realm menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh kekuatan apapun. Ketiadaan eksistensi aktif. Tidak bertarung. Tidak melindungi. Tidak bertanggung jawab. Untuk pertama kalinya, sejak Riko mati, Gojo tidak perlu cukup kuat. Dan ini penting. Prison Realm tidak membunuh Gojo. Ia menangguhkan eksistensinya. Dalam filsafat eksistensial, ini mirip dengan konsep escape into nothingness. Keinginan bawah sadar untuk berhenti menjadi subjek tindakan, berhenti memilih, berhenti memikul konsekuensi. Gojo tidak berkata, tolong segel aku. Namun seluruh hidupnya mengarah ke satu kondisi. Keinginan untuk berhenti, tanpa disebut menyerah. Prison Realm memberinya alibi sempurna. Bukan kegagalan moral, bukan pengkhianatan, bukan mundur. Hanya kalah oleh keadaan. 3. Mengapa Gojo tidak melawan dengan cara yang kita harapkan? Banyak fans bertanya, kenapa Gojo tidak langsung membunuh Geto palsu? Kenapa dia berhenti terlalu lama? Jawabannya bukan teknis. Jawabannya psikologis. Geto adalah satu-satunya orang. Jawabannya psikologis. Dan ketika wajah itu muncul kembali, ia bukan hanya ancaman, ia adalah pemicu memori yang belum sembuh. Gojo terjebak di antara dua identitas. Yang terkuat yang harus bertindak cepat. Manusia yang masih memikul kegagalan lama. Dalam momen itu, Gojo terbelah. Dan setiap detik keraguan itu adalah bukti bahwa kekuatannya tidak pernah menyelesaikan lukanya. Ia hanya menutupinya. 4. Ilusi kontrol. Mengapa yang terkuat justru paling rentan? Kita mengira kekuatan absolut sama dengan kontrol absolut. Itu salah. Kekuatan absolut seringkali menciptakan ilusi kontrol, bukan kontrol sejati. Karena ketika seseorang terbiasa selalu menang, ia tidak melatih dirinya untuk menghadapi kegagalan.
Gojo tidak pernah membangun mekanisme fallback. Tidak ada jika aku kalah. Tidak ada jika aku gagal. Dan ketika kegagalan datang, bukan sebagai kekalahan fisik, tetapi sebagai jebakan naratif, Gojo tidak siap secara mental. Prison Realm bekerja bukan karena ia lebih kuat dari Gojo, melainkan karena ia menyerang satu titik yang tidak pernah Gojo latih: ketidakberdayaan. 5. Penjara sejati bukan Prison Realm. Penjara sejati Gojo bukan kotak itu. Penjara sejatinya adalah identitas tunggal, kesempurnaan yang dipaksakan, ketakutan akan menjadi manusia biasa. Prison Realm hanya membuat penjara itu terlihat secara fisik. Dan inilah kesimpulan paling kejam. Gojo tidak dikalahkan oleh Kenjaku. Ia dikalahkan oleh narasi yang terkuat, yang selama ini ia terima tanpa perlawanan. Narasi yang mengatakan, jika kamu kuat, kamu tidak boleh lemah. Jika kamu melindungi semua orang, kamu tidak perlu dilindungi. Jika kamu simbol, kamu tidak berhak menjadi manusia. 6. Tragedi sejati Gojo Satoru, tanpa ruang untuk gagal. Ia tidak membutuhkan Prison Realm untuk kalah. Ia membutuhkan Prison Realm untuk berhenti menjadi apa yang dunia tuntut darinya. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, itu adalah satu-satunya bentuk kebebasan yang pernah ia miliki. Gojo bukan peringatan tentang kekuatan. Ia peringatan tentang kesempurnaan. Karena di dunia nyata, yang benar-benar menghancurkan manusia bukan kelemahan, melainkan identitas yang tidak memberi ruang untuk gagal. Kalau kamu menikmati analisis seperti ini, subscribe dan simpan video ini, karena karakter berikutnya akan membuat kita bertanya, apakah menjadi pahlawan benar-benar pilihan atau jebakan lain yang disamarkan oleh kekaguman?